Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswaku semua, jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran untuk matematika wajib kelas 10. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi perbandingan trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran. Jadi ini masih lanjutan dari yang sudut istimewa kemarin. Ini sekarang kita akan mulai dengan mengingat materi sudut-sudut istimewa yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Oke, kalian sudah mempunyai perbandingannya di sini. Nah, tetapi kalau kalian lihat di situ masih terbatas sampai sudut 90 derajat. Padahal yang namanya sudut itu masih luas lagi ke sana, masih banyak lagi. Nah, untuk mencari perbandingan trigonometrinya bagaimana? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang kita ingat dulu atau berkenalan dengan di sini adalah sumbu kartesius yang sudah biasa kalian kenal. Ada dua sumbu di situ yaitu X dan Y. Nah, sumbu itu kan dia membagi daerah menjadi 4 ya. 4. Nanti yang namanya di trigonometri ini itu 4 daerah itu dinamakan kuadran. Oke, nanti saya tulis yang di belakang ya. Nah, kuadran itu disusun berdasarkan nanti besarnya sudut. Tetapi kalau secara visual seperti ini dia. Kalau misalnya saya buat lingkaran ya agar memudahkan pemahaman, yang namanya sudut itu sebenarnya dia berputar. Kita mulai dari sumbu X positif di sini. Nih, sumbu X positif, dia kita anggap 0 derajat dulu. Kita anggap 0 derajat, lalu dia berputar. Berputarnya berlawanan arah jarum jam. Itu perputaran yang positif, artinya misal berputar 90 derajat, oh berarti berputarnya dia ke kiri ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam, bukan ke kanan. Kalau yang searah jarum jam itu berarti berputarnya negatif. Negatif 90 itu berarti dia baru berputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Begitu. Nah, sekarang sudut itu kan berputar. Ini mulai dari 0 berputar ke sini 90 derajat, berputar lagi ke sini 180 derajat, berputar lagi 270 derajat, dan berputar lagi jadi 360 derajat. Sehingga kita tahu kalau satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat. Lah, nanti kalau sudut-sudut yang lain yang lebih besar, lebih dari 360 derajat bagaimana? Ya dia prinsipnya berputar. Jadi nanti dia akan sama halnya dengan sudut-sudut yang kecil tadi yang satu lokasi gitu. Atau satu kuadran di situ. Tadi saya bilang kuadran ya. Nah, kuadrannya kita punya di sini gini. Jadi dari 0 sampai 90 derajat ini itu dinamakan kuadran 1. Dari 90 sampai 180 dinamakan kuadran 2, 180 sampai 270 dinamakan kuadran 3, 270 sampai 360 itu dinamakan kuadran 4. Jadi jaraknya 90 derajat semuanya gitu. Oke, dipahami ya. Nah, sekarang kalian tahu ada satu komponen dalam lingkaran. Ada garis yang menghubungkan titik pusat dengan keliling lingkaran, yaitu yang dinamakan dengan jari-jari. Oke, sudah tahu semuanya jari-jari. Ini jari-jari lingkaran. Oke, dari jari-jari itu misal saya punya satu titik koordinat di sini di ujung si jari-jari ini. Koordinatnya misalnya X, Y begitu. Nah, maka jari-jari ini dia membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X positif ini. Jadi dia ini kan 0, berarti sudah berputar gini. Nggak tahu kita berapa derajat. Itu kan masih umum ya, belum dipastikan gitu. Nah, sekarang lihat di sini X, Y berarti nanti dia mendatarnya itu sepanjang X kan gitu ya. Terus dia ke atasnya itu sepanjang Y atau sejauh Y. Tuh, kalau misal saya gambarkan dengan garis bantunya kan akan seperti ini. Ini tadi jari-jari R gitu ya, lambang umum ya. Nah, terus dia ke kanannya itu sejauh X, lalu naiknya itu sejauh Y. Nah, ini kan dia menjadi suatu segitiga siku-siku dengan sudut tertentu yaitu alfa gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa pertama kita akan mencari karakteristik perbandingan trigonometri dari setiap kuadran dulu dengan bantuan segitiga dengan X, Y, dan R itu tadi. Nah, yang perlu kalian ingat sekarang ada perbandingan trigonometri yang kemarin
dasar ya, sinus, kosinus sama tangen. Nah, sinus itu depan bagi miring, kosinus itu samping bagi miring, dan tangen itu depan bagi samping. Itu harus diingat dulu. Nah, kemudian sekarang kita bedah tiap kuadrannya dulu. Gini, jangan langsung bingung melihatnya ya, dipahami penjelasannya dulu. Oke, kalau kalian lihat, kita fokus ke tabel ini dulu, yang kolom pertama. Saya punya sudut alfa di sini. Kalau sin itu kan kita tahu kalau dia depan bagi miring, depan alfa itu kan y, terus miringnya r gitu. Nah, maka kita peroleh dari situ sin itu y per r, lalu cos itu samping miring berarti x per r, dan tangan itu y per x, depan bagi samping. Yang ini harusnya kalian tidak bingung gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran-kuadran. Jadi, kuadran tadi dibatasi oleh sudut 90, 90, 90, 90 gitu. Tapi secara kartesius dia juga dibatasi oleh dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, coba perhatikan sekarang sumbu X yang ke kanan itu kan sumbu X positif. Sumbu X yang ke kiri itu sumbu X negatif. Sumbu Y yang ke atas itu sumbu Y positif, dan sumbu Y yang ke bawah itu sumbu Y negatif. Begitu. Kita sekarang lihat di kuadran 1. Kuadran 1 berarti yang ini teman-teman. Gini ya. Nih, kuadran 1 jadi sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Tuh. Nah, kita lihat sudutnya sumbunya dulu. Di kuadran 1 itu batasnya sumbu X positif dan Y positif. Gitu. Jadi X-nya positif, Y-nya positif, dan yang satu lagi perlu kalian ketahui adalah R. Di sini kan kita melibatkan X, Y, dan R. R yang namanya jari-jari itu kan tidak mungkin negatif. R di situ akan bertindak sebagai bilangan yang selalu positif. Gitu. Nah, kemudian kita dapat ini teman-teman. Kan ini tadi Y per R. Ini Y per R, jadi karena Y-nya nilainya positif, R-nya nilai positif, maka nilai sinus di kuadran 1 itu akan selalu nilainya positif, karena dia berlokasi di sini, gitu. Begitu juga dengan kosinus dan tangennya, berdasarkan ini, karena X-nya positif, R-nya positif, maka kosinusnya juga pasti akan positif, tangannya juga sama seperti itu. Itu kuadran pertama yang sudah kita pelajari kemarin, sehingga di sini kalian tidak akan menemukan tanda negatif. Nah, sekarang kita beranjak ke kuadran 2. Kuadran 2 antara 90 derajat ke 180 derajat. Di sini ya lokasinya teman-teman. Kalau kalian lihat dari sumbunya dulu, ini Y positif karena dia naik, tapi ini X-nya negatif, teman-teman. Tuh, nanti ditambahin catatannya. Kuadran 2 sumbu Y positif, X-nya negatif, dan R itu masih tetap positif karena dia posisinya sebagai jari-jari. Oke, sehingga kita peroleh di sini. Kalau sinus itu kan Y per R, berarti Y-nya positif, R-nya positif, jadi pembagiannya positif. Kosinusnya karena dia ada di lokasi X-nya negatif, maka nanti kita mendapatkan nilai kosinus yang negatif juga, karena negatif bagi positif itu negatif. Untuk tangannya juga sama, karena tangan di kuadran 2 itu X-nya negatif, jadi akan mendapatkan hasil yang negatif. Sehingga di kuadran 2 itu kita dapatkan seperti ini, sinusnya positif, kosinus negatif, dan tangannya negatif. Gitu. Nah, di kuadran 3 berarti lokasinya di sini nih. Tuh. Posisi sumbu X negatif, sumbu Y juga negatif. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Berarti Y-nya, sinusnya Y per R, Y negatif, R-nya tetap positif, sehingga jadi negatif. Ini ya, tidak perlu saya jelaskan satu-satu, sama seperti tadi, karena dia sumbu X-nya positif, negatif, dan Y-nya juga negatif. Di kuadran 4, kita lihat di sini kuadran 4 paling bawah, itu nilai X-nya positif, ini ya, dan nilai Y-nya negatif. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif, R-nya positif, maka kita memperoleh tanda seperti ini. Ini kalau kita mau mencari perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang besar-besar, artinya lebih dari 90 derajat, maka kita tidak boleh melepaskan tanda-tanda ini. Jadi karakternya adalah setiap sudut di kuadran 1, itu kalau dicari perbandingan trigonometrinya semuanya positif.
gitu. Di kuadran 2 yang positif itu hanya sinusnya saja, nilai sinusnya. Kuadran 3 hanya tangennya saja, dan kuadran 4 itu hanya kosinusnya saja. Berarti ini semua yang positif. Kuadran 2 itu cuma sinus, kuadran 3 cuma tangen, dan kuadran 4 cuma kosinus. Kalau kita gambarkan secara visual seperti ini ya. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Semua sin, tan, cosnya. Ingat, posisi kuadrannya seperti ini. Gitu. Itu baru ke tandanya. Jadi tandanya kita sudah tahu dulu. Tuh, tiap-tiap kuadran. Sudut di kuadran lain itu mungkin kalau kalian membayangkannya sulit, misalnya saya punya sudut 150 derajat. 150 derajat ada di mana? Oke, kita lihat besarnya antara mana dengan mana. Oh, ternyata antara 90 dengan 180. Berarti posisi dia di kuadran 2 gitu. Oh, nanti kalau misalnya kuadran 2, saya cari kosinus 150, berarti nanti hasilnya harusnya negatif. Saya cari tangan 150, hasilnya juga harus negatif. Saya tak cari tangen, sin 150, dia pasti akan menghasilkan bilangan positif. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjutkan sekarang. Gini, ini sumbu kartesius yang tadi ya, dengan sudut-sudutnya. Lalu sekarang ini, kalau seandainya saya punya sudut pada kuadran-kuadran tertentu, jadi di sini ada 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 120, 170 sampai 360. Kalau 0 sampai 90, katakanlah 60 misalnya. Nah, sudut-sudut di kuadran 1 ini atau di antara 0 sampai 90 itu pasti bisa dibentuk dalam bentuk ini. 0 ditambah sesuatu itu atau 90 dikurangi sesuatu. Misalnya 60 itu ya bisa dibentuk dalam 0 tambah 60 tuh, atau 90 dikurangi 30. Itu kan menghasilkan sudut 60 derajat. Gitu ya. Di kuadran 2, karena batasnya dia 90 sampai 180, maka dia bisa dibentuk dalam bentuk 90 tambah sesuatu atau 180 dikurangi sesuatu. 130 misalnya, 130 derajat itu 90 tambah 40. Kalau 180 berarti dikurangi 50. Oh, kan begitu. Itu sudut-sudut di kuadran 2 bisa dibentuk dalam bentuk 90 plus atau 180 min. Begitu juga sudut-sudut di kuadran 3 dan 4. Di kuadran 3 itu bisa 180 plus atau 270 min. Dan di kuadran 4 bisa 270 plus atau 360 min. Kan gitu. Nah, di sini nanti kita akan melihat hubungan antara sudut-sudut yang nilainya besar itu dengan sudut-sudut yang berkisar antara 0 sampai 90 derajat. Jadi kita membentuknya ke dalam bentuk yang lebih kecil gitu ya. Oke. Nah, sekarang begini. Saat nanti kita akan mencari kita mengubah, artinya kita mengubah suatu sudut menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan, kita bisa mengambil patokan-patokan seperti tadi, bisa mengambil patokan 0, kalau kuadran 1 bisa patokannya 0 sama 90, kuadran 2 90 sama 180, kuadran 3 180 sama 270, kuadran 4 270 dan 360 ini adalah nilai patokan. Nah, saat kalian mengambil nilai patokan, ini kan ada sumbu ya. Sumbu mendatar itu ditempati 0, 360 sama 180. Sumbu vertikal ini ditempati oleh 90 dan 270. Saat kalian mengambil patokan yang berbeda, maka nanti perlakuannya terhadap sudut itu juga berbeda. Saya mau mencari sinus 120. 120 saya ubah ke dalam 90 plus 30 atau saya ubah ke dalam 180 min 60. Nanti akan menghasilkan perhitungan, nah hasilnya sama tetapi jalan perhitungannya yang berbeda. Saya jelaskan dulu, nanti kita contohkan sekarang biar ada pemahaman nanti waktu mengerjakan.
Kalau kita ambil yang horizontal, artinya 0, 360 atau 180, yang ini saya warnai orange ini, maka kita tidak perlu mengubah fungsi trigonometrinya, tidak perlu mengubah perbandingan trigonometrinya. Kalau sin ya tetap biarkan dia menjadi sin, kalau cos biarkan dia menjadi cos, atau tangan biarkan dia menjadi tangan, begitu. Tetapi saat kita mengambil patokan 90 atau 270 yang biru-biru ini, mengubahnya dalam bentuk yang biru-biru ini, maka nanti ada resikonya kita harus mengubah fungsinya, mengubah perbandingan trigonometrinya. Mengubahnya seperti apa? Kalau tadi kita mencari cos, maka kita harus menggunakan perhitungan cos. Kalau kita tadi mencari nilai sin, maka kita harus menghitungnya dengan cosinus. Kebalikannya, kalau mencari cos, maka kita harus menghitung nilai sinnya. Tuh. Kalau tangan dengan kotangan, kalau kosekan dengan sekan, seperti itu, dan dia berbolak-balik, gitu ya. Berarti kotangan ya jadi tangan, sekan jadi kosekan, seperti itu. Nah, mungkin bayangannya belum nyampe. Kita kecontohkan. Jadi gini ya. Ini sambil mengingatkan yang tadi, ini untuk bekal nanti, karena tadi ada tanda-tandanya ya. Selain kita memperhatikan bentuk perubahannya menggunakan patokan horizontal atau vertikal, kita masih harus memperhatikan tanda yang tadi, yang semua sinus, tangan, kosinus tadi, yang positif, yang lainnya negatif. Ini juga masih diperlukan. Oke, kita lihat sekarang ke contohnya. Contoh. Saya mau mencari sinus 240 gitu. Sekarang pertanyaannya, 240 itu ada di kuadran yang mana? Oke. Kalau kita lihat kan berarti ada di sini. Bisa diganti menjadi 180 ditambah sesuatu atau 270 dikurangi sesuatu. Oke. Sinus 240 itu kan 180 ditambah 60 atau mungkin 270 dikurangi 30. Oke, kita lihat perbedaannya menggunakan dua bentuk itu. Kalau kita ubah sekarang begini, sin 240 kita memakai 180 plus, kan gini, berarti 240 itu kita pecah menjadi sinus 180 ditambah 60. Nah, kalau sudah kita pecah, sebenarnya pecahan ini digunakan untuk apa? Ini loh, kita itu mau mengambil angka yang kecil, karena kita hafalnya hanya perbandingan trigonometri yang kecil-kecil yang kemarin itu. Tuh. Jadi nanti yang besar ini, si patokan itu tidak akan dipakai. Nih. Tapi untuk menghilangkan patokan ini, kita lihat di sini tadi, patokan kita tadi berapa toh? 180. Berarti kan dia termasuk sumbu yang horizontal. Nah, kalau sumbu horizontal itu yang akan kita hilangkan, maka dia akan tetap menjadi sin, yang sin ya tetap sin gitu. Jadi ini sin, ini dia akan tetap menjadi dirinya sendiri, yaitu sin. Tuh. Jadi patokannya hilang, tinggal sin 60 derajat. Nah, munculnya negatif di sini itu karena apa? Karena kuadrannya. 240 tadi ada di kuadran 3 di sini. Oke, yang positif hanya tangen, maka karena kita mencari sinus, maka sinusnya otomatis negatif. Oh, berarti jadi min sin 60. Silakan dipahami pelan-pelan ya, ini memang langkahnya agak riwil gitu, tapi ya saya yakin bisa lah. Nah, negatif sinus 60, buka tabel sinus 60 berapa, maka kita mendapatkan sinus 240 setara dengan negatif setengah akar 3 gitu. Oke, itu tadi kalau kita mecahnya ke dalam bentuk 180 ditambah 60. Ingat ya, langkah pertama kalau sudutnya besar adalah kita harus memecah ke dalam bentuk yang lebih kecil. Oke, sekarang yang kedua, bentuk pemecahan yang kedua. Kita tidak harus menggunakan 180 plus 60, tetapi kita bisa mengerjakan sin 240 itu dengan memecah ke dalam bentuk 270 min 30. Ini kan sama, 240 juga, ya kan? Tapi bedanya kita menggunakan patokan 270. 270 itu ada di sumbu yang vertikal ini. Tuh. Maka dia tadi harus berubah. Kalau tadinya sin, maka dia akan berubah menjadi cos.
Tadinya ini sin, kalau patokannya ini hilang, maka dia berubah menjadi cos. Berarti cos 30. Negatif di sini bukan karena ini ya, bukan karena tanda di tengahnya. Nyatanya ini tadi plus, tapi di sini hasilnya negatif. Negatif di sini adalah karena kuadrannya. Kita lihat kuadran 3 tadi, yang dicari nilai sinus, yang dicari ya, yang buat melihat apakah dia plus minus yang dicari tadi dari soalnya. Karena sinus di kuadran 3 itu negatif, maka saat kita hilangi patokan di sini, selain berubah, maka dia juga harus menjadi negatif. Nah, tapi hasil akhirnya sama, setengah akar 3. Gitu. Perlu contoh lagi? Oke, satu lagi. Misalnya saya ingin mencari nilai kosinus 315 gitu. Kosinus 315 di kuadran 4. Ya, karena dia kan besarnya lebih dari 270 tapi kurang dari 360. Maka kita bisa mecah, bisa 270 plus atau 360 min. Nah, sekarang kita lihat mencari cos 315 dengan dipecah menjadi 270 yang plus sesuatu sudut. Nah, berarti kan seperti ini. Cos 315 kalau kita mau menggunakan 270 maka 270 plus 45 itu. Karena menggunakan 270 maka dia harus berubah karena dia sumbunya vertikal. Tadinya cos, dia harus berubah menjadi sin seperti ini. Tuh. Dan yang dipakai adalah yang belakang saja, yang 270 dibuang. Jadi sin 45. Kenapa tidak memakai tanda negatif? Karena cos 315 itu ada di kuadran 4. Cos di kuadran 4 itu nilainya adalah positif gitu. Nah, sehingga positif sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2 sesuai dengan yang ada di tabel gitu. Saat diubah menggunakan sudut 360, maka kita bisa mengubahnya seperti ini, teman. Nih, jadi 360 dikurangi 45 akan menjadi 315. 360 termasuk dalam sumbu tetap gitu, sehingga saat kita menghilangkan 360 kita tidak perlu merubah fungsi, tetap cos gitu. Karena cos di kuadran 4 positif, maka hasilnya juga akan positif dan hasilnya selalu sama. Kita dengan metode apapun hasilnya akan sama. Begitu ya. Oke, selanjutnya kalau misal kalian sudah menghitung semua sudut, jadi di sini ada daftar nama-nama, bukan nama-nama, daftar sudut-sudut istimewa di berbagai kuadrannya, mulai dari 0, 30, 45, 60, 90. Nanti dia jaraknya sama, kan gini, dari 0 ke 30 itu jaraknya 30. Ini 15, ini 15, 30. Selalu seperti itu. Di sini 30, 15, 15, 30. Ini ke sini 30, 15, 15, 30. Ini juga 30, 15, 15, 30, begitu seterusnya. Itu namanya sudut-sudut istimewa di semua kuadran. Mungkin nanti ribuan juga masih bisa termasuk sudut istimewa. Yang penting polanya seperti itu. Nah, perbandingannya kalau kalian lihat di internet atau dimanapun, kalian akan mendapatkan angka-angka ini yang seandainya kalian ingin mencari sendiri akan sangat saya sarankan, silahkan dicari-cari sendiri nilai-nilai ini menggunakan cara teknik-teknik tadi gitu. Sekarang bagaimana kalau sudut itu besarnya bahkan lebih dari 360 derajat gitu ya. Ini kan tabel hanya sampai 360 derajat. Oke, kita lihat. Sudut yang lebih dari 360 derajat itu kan berarti tadi yang namanya sudut itu prinsipnya muter gitu. Kalau misalnya sudah muter satu kali sampai 360 derajat kok belum, ya berarti dia muter lagi sampai nanti dia jatuhnya di mana dan setara dengan sudut berapa. Bentuknya akan jadi seperti ini. Oke. Sudut yang lebih dari 360 derajat itu bisa dibentuk ke dalam bentuk berapa kali 360, itu berarti berapa putaran dan sisanya berapa. Nanti yang digunakan adalah tinggal sisanya itu tadi gitu ya. Setelah sudah nggak bisa muter full lagi, maka dia itu sudutnya berapa kan gitu. Oke, kita ke contoh. Misal
Saya mau mencari sinus 960 derajat yang agak kecil sedikit lah. Nanti kalau yang besar-besar silahkan kalian explore sendiri. Sekarang 960 itu ada berapa putaran tuh dia bergeraknya itu. Kita mulai ya, misalnya gini, dari 0, satu putaran itu kan 360 derajat, berarti belum. Oke. Putar satu kali lagi 720 derajat. Nah, kira-kira kalau muter satu lagi itu kan sudah 1080 ya. Sehingga 960 derajat itu bisa dibentuk seperti ini. Jadi dia tadi muternya kan 2 kali gitu ya. Terus sisanya berapa? Nah, sisanya ternyata di situ kan masih 240. Dia udah nggak muat untuk berputar satu kali lagi ya, nggak sampai 360. Nah, berarti yang kita pakai yang 240 itu. Oke. Kalau dia kan kita merubah seperti ini kayak tadi itu kan biasanya kalau kita menghilangkan patokannya ini maka berubah tanda atau berubah fungsi gitu ya. Kalau di sini enggak, belum, karena dia masih di atas 90 derajat. Biarkan seperti ini dulu. Jadi di sini menjadi sinus 240 derajat. Oke. Nah, mencari sinus 240 derajatnya itu yang kita ubah lagi ke seperti yang cara yang tadi. Tadi sudah ada ya, sinus 240 derajat itu hasilnya negatif setengah akar 3. Oke, mungkin itu untuk perbandingan trigonometri. Jadi semua sudut sudah bisa mencari trigonometrinya, semua sudut istimewa. Silakan untuk diperdalam lagi.